Suasana Polsek Sukodono sepi pada Selasa 23 Agustus 2022 siang. Hanya beberapa anggota terlihat beraktivitas di sana. Pasca penangkapan Kapolsek dan dua anggotanya oleh Propam Polda Jatim. Sepi. Sepi habis Kapolseknya. Kapolsek dalam kantor, ya Allah. Nah, habis ini ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nabi sallallahu sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini tiap hari one day one oknum, macam-macam berita tentang polisi ini sekarang. Benar-benar institusi Polri ini sedang dapat sorotan yang luar biasa karena kelakuan para anggotanya. Ini mudah-mudahan anggota Polri yang bersih. Ya, ini contoh aja nih, kemarin ada rapat dengar pendapat ya. Kita tonton videonya ya, rapat dengar pendapat. Kita tonton videonya sama-sama. Kita tahu saja. Ini cuplikan aja ya. Ya artinya itu kan rapat dengar pendapatnya apa namanya, panjang banget. Ini ada satu poin di sini nih luar biasa nih. Ini berhubungan dengan berita yang mau gua angkat gitu. Ya, walaupun dalam proses hukumnya sedang berlanjut. Yang kedua, soal pembenahan tadi menarik sekali. Jadi saya mulai dengan yang kedua, soal leadership ini, kepemimpinan di dalam, pembinaan di dalam. Nah, kalau saya tidak salah di Mabes Polri itu ada jenderal bintang 3 yang nonaktif. Nah, Apa nonaktif? Ya nonaktif lah. Malah menjadi bukan nonaktif ya. Apa? Nah, non-job gitu ya. bintang 3 yang non-job. Mau tahu siapa yang kita usulin kemarin sama Pak Kapolri? Jenderal Dharma Pongrekun. Kemana itu? Kemana itu?
Kenapa? Kenapa nggak kepake? Ya. Bahkan dipimpin oleh bintang 1. Nah, Kan gitu dia. Artinya sebetulnya ada orang-orang hebat di dalam ini. ada, tapi nggak kepake. Kenapa? Orang hebatnya lurus. Tapi nggak dimanfaatkan. Nah, yang kedua, mohon ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Kapolri daripada jadi beban saya. Saya ingin tanya secara terbuka dari cerita yang tadi Pak Kapolri sampaikan. Setelah kasus penembakan itu, jadi ini bukan cerita rekayasanya, jadi penembakan itu dilakukan oleh saudara Richard tadi. Dan ditambahkan atas permintaannya Pak Sambo. Jadi Pak Sambo minta Richard untuk menembak. Ini udah nggak penting. Ya, cuman bukan nggak penting ya, nggak berhubungan dengan berita yang akan gue sampaikan. Ya, artinya memang ada Jenderal Bintang 3 di polisi yang nggak kepake sekarang ini non-job. Siapa? Kalau gue ngelihatnya Jenderal Dharma Pongrekun. Jenderal Dharma kemana? Nggak dipakai. Bahkan ada bintang 2, bintang 1, semua ada pejabatan. Jenderal Dharma itu padahal lulusan terbaik, pernah di FBI. Kenapa nggak kepake, Pak? Nah, kenapa gue bilang gua hubungin ini? Karena perlu di Polri itu orang-orang seperti Pak Dharma itu dapat jabatan supaya kalau ada kejadian begini itu nggak terjadi lagi gitu di bawahan. 4 fakta penangkapan Kapolsek Sukodono Sidoarjo kasus narkoba. Pernah jabat Kanit Satreskoba. Nah, ini Kapolsek di saat RDP berlangsung, ya ada penangkapan itu. Ini tadi pagi juga nih, Rabu 24 Agustus, ya kemarin pagi, ya ini gue bikinnya malam, jadi ya tadi pagi gue bikinnya 24 malam nih. Ya jadi bersamaan dengan adanya rapat dengar pendapat, ternyata ada berita begini kan, menjijikkan ini. Artinya itu oknumnya banyak banget, ini polisi bersihnya nggak kepake gitu. Polisi hebatnya nggak kepake. Kapolsek Sukodono, kita baca nih ya, tribunnews.com Sidoarjo. Kapolsek Sukodono AKP I Ketut Agus Wardana atau KTW ditangkap Propam Polda Jawa Timur terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Kapolsek Sukodono ditangkap bersama 4 orang anggotanya saat berada di Polsek Sukodono Selasa 23 Agustus 2022 siang. Di kantor. Sebelum jadi Kapolsek Sukodono, dia menjabat sebagai Kanit Satreskoba Polresta Sidoarjo. Berikut fakta-fakta penangkapan Kapolsek Sukodono. 1. Rekam jejak Kapolsek Sukodono. Kapolsek Sukodono masih menjalani pemeriksaan setelah diamankan petugas Propam Polda Jatim dalam perkara narkoba. Dia ditangkap bersama 4 orang anggotanya, semua berdinas di Polsek Sukodono. Selain 5 orang polisi, Propam Polda Jatim juga mengamankan beberapa barang bukti terkait narkoba dari ruangan di Polsek Sukodono. Menurut Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, selama ini track record I Ketut Agus Wardana baik-baik saja di dalam kantor, guys. Di dalam kantor. Di dalam kantor. Ini di dalam kantor ini gimana ini? Aduh. Ini polisi gimana ya? Nah, tuh Pak Kapolri coba lihat tuh Pak, ya. Ini kan kalau menurut keterangan Sambo waktu itu kan 2 di atasnya harus bertanggung jawab nih. Aduh. Sambo kan mantan Kadif Propam ya. Sebelumnya Ketut menjabat sebagai Kasih Propam Polresta Sidoarjo. Kasih Propam, pernah di Propam. Selama ini track recordnya baik, tidak pernah ada masalah, termasuk masalah narkoba juga tidak pernah, jawab Kusumo saat ditanya wartawan Selasa 23 Agustus 2022. Terkait masalah tersebut, Polresta Sidoarjo mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke Propam Polda Jatim. Jika terbukti bersalah, hukuman Kapolsek dan 4 anak buahnya itu bisa sampai PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kami bersama-sama melakukan introspeksi internal, termasuk saya dan semua pejabat langsung tes urin. Setelah tadi rapat bersama, tidak ada toleransi untuk petugas yang melanggar, apalagi perkara narkoba, kata Kapolres Kusumo.
Mudah-mudahan ya Allah polisi-polisi baik nih. Ayo Pak, bangkitlah polisi baik. Kami perlu polisi baik. Rakyat perlu polisi baik. Sementara terkait jabatan Kapolsek Sukodono, Kapolres menyebut akan segera mengeluarkan surat penunjukan pengganti. Sementara jabatan Kapolsek Sukodono akan ditunjuk PLH pelaksana harian sambil menunggu prosesnya di Polda Jatim. Secepatnya saya akan menunjuk pelaksana harian agar jabatan Kapolsek Sukodono terisi karena pelayanan di sana juga tetap harus berjalan. Lanjut Kapolres. Aduh. Polisi baik, mana polisi baik? Tampillah polisi baik. 2. Kondisi Polsek Sukodono sepi. Suasana Polsek Sukodono sepi pada Selasa 23 Agustus 2022 siang. Hanya beberapa anggota terlihat beraktivitas di sana pasca penangkapan Kapolsek dan 2 anggotanya oleh Propam Polda Jatim. Sepi habis Kapolseknya. Kapolsek dalam kantor, ya Allah. Nah, habis ini ya. Ya Allah. Aduh. Di ruang SBKT terlihat beberapa anggota tetap piket. Mereka melayani warga yang mengadu atau mengurus surat administrasi. Ya, beberapa warga terlihat sedang di ruang pelayanan itu. Di sisi lain aktivitas terlihat di ruang reskrim. Beberapa petugas nampak beraktivitas di ruangan itu. Namun mereka memilih tidak berkomentar tentang peristiwa yang terjadi. Saya tidak berhak dan tidak bisa berkomentar apa-apa, jawab Kanit Reskrim Polsek Sukodono Ibtu Sugiono saat ditanya wartawan. Hal serupa disampaikan sejumlah anggota lain. Semua memilih tidak berkomentar apa-apa terkait persoalan yang sedang banyak diberitakan media massa itu. Komentar juga nggak bisa ya, kasihan ya. Aduh, ya Allah, sedihnya. Saya sebagai rakyat Indonesia sedih banget ngelihat polisi begini. Ya, Kapolsek Sukodono AKP KTW bersama Aibtu YHP dan Aibtu YS diamankan Propam Polda Jatim. Sedih nggak sih guys ngelihat polisi begini? Ya Allah. Oknumnya terlalu banyak, kesian yang bersih-bersih gitu, yang baik-baik, ayo dong yang baik-baik ngomong dong. Pak Listio itu tadi katanya anggota dewan tuh ada bintang 3 masih belum kepake, nonjob itu dong. Pak, ayolah Pak. Diduga mereka terlibat perkara narkoba, ditangkap Polda Jatim. Yang ketiga, ditangkap Polda Jatim bersama 4 anggota. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro menyebut bahwa ada 5 orang polisi yang berdinas di Polsek Sukodono diamankan petugas dari Propam Polda Jatim. 5 orang itu adalah Kapolsek dan 4 orang anggotanya, 1 perwira dan lainnya anggota. Semua berdinas di Polsek setempat, kata Kapolres Kusumo kepada wartawan Selasa 23 Agustus 2022 sore. Menurutnya semua anggota polisi itu sampai sekarang masih menjalani pemeriksaan di Propam Polda Jatim. Kasusnya terkait narkoba, tandas Kusumo. Nah itu 2 orang ya. Keren loh ya, pernah jadi propam loh dia. 4 barang bukti diamankan. Selain 5 orang anggota, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti terkait penyalahgunaan narkoba. Penangkapan dan penyitaan barang bukti dilakukan di Mapolsek. Petugas Propam Polda Jatim mengamankan alat hisap, korek api, gas, sedotan, plastik wadah sabu, dan botol kemasan plastik di salah satu ruangan Polsek Sukodono. Namun Kapolres menyebut bahwa tidak ada pesta narkoba di sana. Tidak ada pesta narkoba di sana. Namun memang para anggota itu diamankan saat berada di Polsek. Oh, nggak dipakai di situ, tapi barangnya ada di situ. Terus dipakai di mana ya? Sesuai arahan dari Kapolda Jatim dan Kapolri, tidak ada toleransi untuk anggota yang melakukan pelanggaran, apalagi terkait kasus narkoba. Semua anggota polisi dari tingkat paling bawah sampai atas ketika melanggar harus dikenai sanksi. Itu bagus Pak, mudah-mudahan ya Pak ya, benar gitu. Tidak pandang bulu, dan terkait perkara ini sanksinya paling berat bisa sampai PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah, ujar Kapolres. Aduh, Pak Kapolres. Ya jadi guys ya, sampai bingung gue mau ngomong apa. Intinya gue masih berharap ya, kesian banget kepolisian ya, Polri kesian ya. Dan ini di kepolisian nih ya, mudah-mudahan polisi baik ini masih bisa dipakai gitu Pak. Ayo Pak, kami berharap sama Polri.
Pak Listio, ayolah Pak. Ayo Pak. Ya, itu ada perwira-perwira Bapak yang masih bisa dipakai lebih baik Pak. Masa ada bintang 3 non-job kan gitu. Ini anggota Bapak sampai lo Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, ada barang buktinya Pak. Itu walaupun dikatakan nggak ngisep di kantornya, tapi barang buktinya di situ lengkap Pak. Lah terus diapain tuh barang bukti di situ kan gitu ya Pak. Di dalam kantor lo Pak Kapolsek dengan 4 anggotanya terus itu. Aduh, udahlah, bingung dah gue ya. Bingung gue ngelihat ini kelakuan oknum-oknum polisi yang begini, itu yang tingkat Kapolsek, gimana yang di Polda, gimana yang Polres. Udahlah. Kalian masih percaya polisi nggak sih? Kalau begini makin nggak percaya rakyat Pak. Ya Allah. Aduh. Halo Pak Kapolri, kalau memang Pak Kapolri itu benar-benar Pak mau untuk kepolisian ini dapat marwahnya kembali, itu tolong deh Pak ya, yang dipakai gitu Pak, yang enggak yang memang belum ya apa gimana ya, yang berprestasi, yang baik, yang bersih gitu, yang kotor-kotor bersihkan gitu, yang mafia-mafianya bersihkan. Kami masih berharap, rakyat ini masih berharap kepada Polri, rakyat masih berharap pada Polri, walaupun sekarang ini Pak, tolong jangan apa ya, membuat rakyat makin nggak percaya gitu kalau dengan narasi-narasi yang apa ya, seolah-olah kita itu dikasih skenario yang kalau meminjam kalimat Ibu Irma Huta Barat kita dianggap kera gitu. Iya, dianggap kera, dikasih tahu pokoknya oh ya gitu. Itu minjem kalimatnya Ibu Irma tuh. Besok gua mau ketemu Bu Irma tuh. Ya. Elah, polisi kenapa begini? Ada lagi beritanya nih. Mudah-mudahan ya polisi, kita berharap ya polisi bisa bersih ya. Polisi bisa bersih dan rakyat bersatu deh. Kita awasi terus ini Polri nih. Kita awasi terus supaya benar-benar berbenah gitu. Untuk rakyat Indonesia, Pak Kapolri untuk rakyat Indonesia. Dah gitu aja guys. Dari gue ya. Dan satu lagi Pak, lupa saya mengingatkan lagi Pak, saya ingatkan kembali ya. Itu bintang 3-nya Pak, dipakai Pak. Masa nonjob Pak Dharma Pak? Begitu kan ya. Komjen Pol Dharma Pongrekun itu bintang 3 yang nonjob tuh. Ya itu yang gue tahu sih, bintang 3 nonjob ya Komjen Pol Dharma Pongrekun. Beliau nonjob tuh. Kenapa nonjob ya? Ada masalah apa ya? Apa karena beliau lurus? Bingung sama Pak Kapolri ya? Pak Kapolri tunjukkan Bapak bisa gitu. Udah gitu aja guys. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau kalian rasa ini manfaat dan baik silahkan like and share. Gua Babel Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang buktinya di dalam kantor anjir. Iya, wush. Keren ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.